warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua ruh. Lalu kemudian Allah bertanya kepada semua ruh itu, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Lalu kita semua waktu itu menjawab dengan satu jawaban serentak, bala syahidna. Ketika kita masuk Islam, ketika sholat, ketika mu'alaf, ketika ada orang mau sign in, maka dia katakan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ketika itu dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, semuanya mengatakan bala syahidna, kami semuanya bersaksi. Itulah maka anak kecil walaupun lahir dari rahim tidak Islam, ketika mati maka dia masuk surga karena pada dasarnya dia sudah bersyahadat. Selesai sholat Jumat ini nanti jangan semuanya keluar dari masjid karena kita akan menyaksikan saudara kita akan bersyahadat. Itu syahadat ulangan. Syahadat aslinya dulu dia sudah bersyahadat langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak ingat. Banyak di antara kita tidak ingat. Dan kalau ada yang ingat malah jadi aneh. Enggak ingat, anak sendiri enggak ingat. Yang mengingatkan itu Allah. Makanya di awal ayat itu dia katakan wa idh, ingatlah. Wa idh, ingatlah bahwa kita semuanya sudah bersyahadat. Jadi kalau kita merasa sudah berprestasi membuat teman sahabat kita ini bersyahadat, enggak. Karena kita hanya sekedar mengingatkan dia tentang sesuatu perjalanan hidup masa lalunya yang terlupakan, dan kita mengingatkan dalam rangka watawasau bil haq, bahwa ada hak kebenaran dulu yang dia terlupakan. Berapa lama kita di alam itu? Wallahu a'lam bishawab. Tak ada satupun orang yang tahu berapa lama dia berada berkeliaran, bertebaran, berterbangan di alam itu sampai akhirnya inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia itu dari nutfah, mohon maaf, sperma, amsyajin, yang bertemu dengan sel telur. Nabtalihi, kami uji dia, setelah lulus fit and proper test, ja'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan dia bisa mendengar dan dia pun bisa melihat. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, kamu diciptakan dalam perut ibumu arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim, disebut dengan alaq. Orang Arab menyebut permen karet alaq karena dia menempel. Dua yang selalu ditempelkan di meja-meja, permen karet sama upil. Yang ketiga berubah dia menjadi mudghah, sekepal. Orang kalau makan sesuap disebut mabagha yang bagu, sekepal, segumpal, mudghah menjadi daging. Setelah berubah 40 menjadi 120, thumma yursalul malaku, dikirim Allah lah malaikat yang sudah ready membawa ruh yang sudah bersyahadat tadi masuk kemari. Makanya kalau ada seorang ibu marah kepada anaknya, aku nggak pernah mau punya anak seperti kamu, anaknya diam karena anaknya belum ngaji. Kalau anaknya ngaji, aku juga nggak pernah minta ibu seperti kamu, karena ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dikirimlah malaikat, yursalul malaku, ditiupkanlah ke dalam ruh ketika umur janin 120 hari. Begitu detailnya ajaran agama Islam. Nabi Muhammad tahu dari mana ini? Dia tidak pernah terdaftar di fakultas kedokteran universitas, nggak boleh disebutkan, nanti jadi iklan gratis. Lalu kemudian setelah proses, kata dokter 9 bulan 10 hari.
lewat 9 bulan 10 hari mesti dibelah, sesar. Kalau zaman dulu belum ada pisau bedahnya, ditunggu saja anak itu lahir. Makanya dalam fikih Islam di beberapa literatur dikatakan bisa dia sampai 2 tahun. Jadi 2 tahun lahir begigi, langsung makan lontong sayur. Karena ditunggu aja lahir, kan nggak bisa. Kalau sekarang kan bisa ada USG, ada ditentukan jenis kelamin, bahkan bisa mau lahir tanggal berapa, tanggal 22 bulan 2 2022, biar tanggal cantik. Nah, zaman dulu nggak, nunggu saja. Lalu kemudian akhirnya dia pun lahir ke dunia, tergantung dia masuk ke rahim orang mana. Kebetulan dia masuk rahim ke orang Jawa, disambutlah orang Jawa, akhirnya dia pun bicara Jawa, pripun kabare, muga-muga semelu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Kebetulan dia masuk ke rahim orang Aceh, dia pun jadi saudara kita Tengku Wisnu Puhaba. Puhaba apa kabar, Pak Jibu makan. Saya tahu cuma itu aja. Masuk dia ke rahim orang Batak, Sumatera Utara, Biado, halak kita sesudena. Saudara kita masuk dia ke rahim orang Makassar, maka dia agak kareba, baji-baji. Masuk ke dalam rahim orang Betawi, mana aja lu. Masuk ke rahim orang Cina, belum belajar lagi. Maka tak boleh kita mengejek orang karena sukunya, karena suku bukan permintaan. Malaikat ketika bawa, tidak pernah ada malaikat membawa kertas multiple choice. Kau mau jadi apa? A Arab, B Batak, C Cina. Tak ada. Itu sudah kehendak ketetapan Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Maka ada macam-macam kita di sini dengan berbagai macam suku disatukan dua ikatan kita. Pertama ikatan la ilaha illallah, kedua ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selesai 9 bulan 10 hari keluar daerah masing-masing, lalu kemudian kita pun melewati proses panjang lagi, diawali dengan usia 1 tahun. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Bunyi kalimatnya tidak kharaja, kharaja keluar, tapi bunyinya akhraja, dikeluarkan. Sampai keluar dari rahim itu pun dia tidak keluar sendiri, saking lemahnya manusia ini. Allah yang mengeluarkan dia. Lalu kemudian setelah dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala telentang, beda sama, walaupun usianya sama, gajah dengan manusia itu usianya hampir-hampir mirip, 60-70. Bahkan menurut penelitian terakhir gajah lebih bertahan karena dia tidak stres, tidak depresi. Sedangkan manusia 40 diabetes mellitus, asam urat, lalu kemudian macam-macam dan seterusnya. Ini kalau saya sebutkan banyak yang tersinggung, kok kena banget. Lalu kemudian setelah melewati ini, berawal dari belajar telentang, belajar telungkup, belajar merangkak, belajar berlari, sampai akhirnya melewati usia 1 tahun, 2 tahun, belajar ngomong, tertatih-tatih, tertatah-tatah. Untuk berjalan tertatih, untuk ngomong tertatah. Karena ngomong memang tatah-tatah-tatah. Anak-anak zaman dulu gitu, sekarang enggak TikTok. Lalu kemudian setelah melewati 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lalu kemudian masuklah dia ke SD. Kok SD langsung TK? Belum buka waktu itu. 6 tahun, habis itu SMP 3 tahun, setelah itu SMA 3 tahun, setelah itu S1 4 tahun, setelah itu teruslah akhirnya berkenalan lah, lanjut lagi S2, setelah itu akhirnya kenal. Kok perasaan pernah ketemu ya? Kita lihat orang, ketemu di mana? Makanya kata orang-orang dulu, kalau kita ketemu dengan orang, perasaan kita pernah ketemu, padahal ditelusuri satu kampung enggak, satu sekolah enggak, satu tempat kerja enggak. Berarti ruhnya pernah ketemu di sini. Pernah ketemu. Ini perasaan tadi yang MC yang sebelah sini, host nih kok pernah ketemu, baru ingat. Oh, sering ketemu di airport Pekanbaru. Berarti
Sering ketemu. Kok ketemu? Nah, Ustadz Somad bisa nggak isi acara ini? Aduh, mohon maaf saya nggak bisa. Kalau Ustadz nggak mau ini acara ini mati, tolong Ustadz hadir untuk kita berikan semangat. Yang menghidup dan mematikan itu Allah. Tolong hadir aja lah, banyak payah ini ceritanya. Hadir, hadirlah. Kira-kira 2016 atau 2000 selesai acara pagi ketemu, itulah awal ketemu dengan Mas Ari. Sarapan pagi kita Mas Ari. Oh, masya Allah, fotonya masih saya simpan, tapi belum saya cetak. Ketemulah dengan Ustadz Ridwan, ketemulah dengan yang di naik mobil transporter yang nggak ada remnya itu, yang istighfarnya nggak sampai selesai, nggak sampai astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, nggak selesai astagfirullah. Ketemulah dengan Ustadz Lukman, dibawa ke Pontianak, ketemulah dengan Tengku Wisnu, datang beliau ke rumah dengan Ustadz Felix, lalu saya di tengah, sebelah kanan Tengku Wisnu, sebelah kiri Ustadz Felix, fotonya di share. Lalu itulah awal mula mereka mengatakan Abdul Somad ini adalah kombinasi antara Salafi dan HTI. Efek dari foto itu, efek jeleknya ke saya dan efek jeleknya ke mereka. Mereka pun mulai ini sudah dirusak oleh aswaja sunnah. Akhirnya kami pun tetap, alhamdulillah kami tidak terpengaruh dengan itu, hubungan kami tetap baik, alhamdulillah. Ketemulah dengan muazin satu-satunya yang berijazah di dunia. Beliau kalau setiap dia azan itu semua muazin lain nyanyi, mestinya aku yang di sana. Satu laki-laki satu orang rajul, dua orang rajulani, tiga orang rijal. Jadi dia memang satu orang, tapi dia memiliki tenaga beberapa orang, maka disebut dengan rijal armada. Masya Allah, tabarakallah. Ketemulah dengan sahabat-sahabat. Ini kalau saya sebutkan satu persatu selesai jam 9. Jadi yang nggak disebut mohon jangan tersinggung. Ketemulah dengan Mas Pais, dibawanya saya ke TV One. Lalu kemudian ini mesti terus nih supaya Ramadan nanti kita tetap masuk TV. Jadi yang saya sebutkan ini yang ada kepentingan aja, yang nggak ada mohon maaf lah. Lalu kemudian setelah selesai mulailah menikah. Lalu kemudian setelah menikah berkarir macam-macam. Ada yang punya rumah dulu baru nikah, ada yang setelah nikah baru punya rumah. Setelah ketemu, kok ini rezeki istri dan anak, macam-macam. Ada yang kamu kok belum nikah, saya nunggu punya pribadi dulu, kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, macam-macam. Terserahlah, itu punya metode masing-masing. Akhirnya menikah, setelah itu nabung, akhirnya punya macam-macam. Ada yang punya mobil, ada yang punya ruko, ada yang punya tanah luas, ada yang punya ini. Akhirnya nafas terasa sempit, akhirnya diperiksa, maka kata dokter ini cincinnya Pak pindah dari tangan ke dalam. Akhirnya makanan pun tidak boleh banyak. Saya sebetulnya kalau cerita penyakit ini selalu saya hindari, tapi mau nggak mau mesti disebutkan karena beberapa jamaah sensitif. Ini jangan-jangan dia dapat bocoran dari istri saya, kok persis sama ya. Nah, gitu. Maka selalu saya sebutkan, tolong kalau dengar ceramah itu jangan tersinggung, karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Padahal Ustadz itu sebetulnya dia ngomong aja, nggak ada niat mau menyinggung perasaan orang. Jadi kalau kita berpikir, dulu memang saya pernah kalau sebelum tausiah itu dikasih bisikan, Ustadz nanti tolong ngomongin tentang ini masjid ini tentang pembangunan. Tiba-tiba ada donatur kita yang udah nyumbang 300 juta, dia tarik lagi. Jadi saya ceritakanlah, al-aidu ila hibatihi kal kalbi alladhi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang mengambil sedekahnya lagi, wakafnya, itu sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Berapi-api saya sampaikan. Setelah selesai, kata pengurus, mohon maaf Ustaz, orangnya nggak datang. Sejak itu saya memang
males capek kita, buang-buang energi aja. Wah, akhirnya Masya Allah, semua ketika ditanya orang, ente sukses ya, punya rumah, punya mobil, punya ruko, punya kebun, punya sawah, punya kambing, punya ternak, punya kuda, semua titipan Allah. Begitu segarnya dia mengatakan, itu titipan Allah, kapan mau Allah ambil. Begitu diambil Allah, ngamuknya. Terus dia bilang, ente nggak mau kenapa? Ini kok bisa hilang, ini kok bisa rugi, ini kok bisa. Tapi kan titipan Allah. Iya, kalau mau nitip, kalau nggak usah titip sama sekali. Akhirnya masa itu sampai yang dijanjikan Allah. Iza jaa ajaluhum, ajal itu ajal dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajal. Malah kata ajal itu kaitannya tentang hutang piutang. Kalau kamu menjalin transaksi pinjam meminjam hutang piutang ila ajal. Maksudnya ajal limit batas waktu tertentu. Ustaz Ridwan, saya perlu duit nih Ustaz. Oke, bisa saya pinjamin sampai tanggal berapa? Kita serahkan aja pada Allah. Nggak bisa. Walaupun kita sahabat dekat, walaupun kita kenal, nggak bisa. Mohon maaf Ustaz Somad, ini sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita masih berpegang kepada sunnah Al-Quran, kita mesti tetapkan waktunya. Oke, kalau gitu kita tetapkan tanggal 1 bulan Mei tahun 2023. Nah, maka kalau begitu ceritanya berarti pada tanggal 1 Mei 2023 ini mesti selesai. Itu yang disebut dengan ajal. Makanya kalau ada orang meninggal disebut kenapa? Ajalnya sudah sampai. Selalu dikatakan ajal kematian, bukan. Ajal bukan kematian. Ajal artinya batas waktu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai ajal kita pun meninggal. Selalu disebutkan dalam bahasa Arab, si anu sudah wafat. Wafat artinya penuh. Wafat artinya penuh. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum ajalnya penuh. Kalau belum penuh, nggak akan mati. Jadi kalau ada si anu meninggal Pak Ustaz, itu berarti udah penuh. Karena kalau nggak penuh, nggak mungkin mati. Seperti gelas ini, kalau kita tuang dia, kalau sudah penuh pasti melimpah, melimpah, meluber, tumpah keluar. Sebelum penuh dia tidak akan pindah. Makanya orang kalau benar tauhidnya, keberanian tidak membuat cepat mati, ketakutan tidak membuat lambat mati. Karena kalau belum penuh tidak akan mati. Jadi sangat mengherankan kalau ada orang misalnya takut naik pesawat. Kau kenapa takut pesawat? Takut mati. Loh, kalau mati di atas tempat tidur belum mati. Kalau belum mati kata Allah belum mati. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini lalu bawa motor nggak pakai helm, buat tangkap sama polisi. Kamu kena tilang. Kalau tidak mati kata Allah tidak. Kata polisi memang tak mati, tapi tilang pasti. Sampai akhirnya kita pun mati. Dan ketika kita mati, maka pada hari pertama semua yang dilakukan teman-teman di grup ketika dapat itu adalah mencari foto kita untuk dilingkari merah. Karena mereka mau update status innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka pun mulailah mengulang-ulang memori apa yang paling enak diceritakan di WhatsApp, di grup. Kenangan terakhir, pagi itu kami bertahajud bersama. Dan memang Ustaz itu cerita terakhirnya tentang mati. Rupanya udah ada tanda-tanda ketika itu. Mati. Habis. Mulailah ramai di grup-grup, ramai di Instagram, ramai heboh. Hanya 2 hari. Karena pada hari ketiga ada lagi yang lebih baru kematiannya. Maka berita lama kematian tertutup oleh berita yang lain. Kita pun menjadi sesuatu yang terlupakan.
Bagaimana nasib rumah? Maka rumah pun mulai dibagi-bagi karena ada ahli waris yang punya hak di sana. Siapa yang punya ahli waris? Istri dapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak, dapat 1/4. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ibu kalau ada bisa dapat sudus 1/6, bisa dapat sulus 1/3. Masing-masing sudah ada jatahnya. Rumah yang kita bangun dengan tabungan, arsiteknya kita yang nyari, tukang gambarnya, tukangnya kita yang melototinnya, ternyata hanya jatah milik orang dan kita tidak punya jatah sama sekali di situ. Tidak ada sejengkal pun rumah itu yang mau menerima jasad kita. Andai kita berpesan, kalau aku mati kuburkan aku di kamar kesayanganku ini, mereka tak akan lakukan. Kenapa? Karena kalau mereka kuburkan, nanti mereka jual, rumah ini nggak laku. Dijual rumah murah, itu pusat kota, tapi ada makam di dalamnya, nggak ada yang mau beli. Ternyata rumah bukan punya kita. Bagaimana dengan kebun kita? Kebun pun sudah ada jatahnya masing-masing. Mereka bagi-bagi semua. Satu-satunya yang kembali, inilah tanah 1 hektar ini yang sudah dilirik oleh kanan dan kiri. Ternyata ini orang punya ibu cerdas, al-kayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya, nggak jadi dia beli rumah baru, nggak jadi dia beli mobil baru, nggak jadi dia liburan. Biarlah tanah ini kuwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tanah ini pun wakaf. Wakaf artinya berhenti, berhenti untuk dia di dunia, tapi mengalir untuk dia sampai hari kiamat. Dari mulai pahala tahajud malam ini, sampai pahala witirnya, sampai qobliyah subuhnya, sampai sholat subuhnya, sampai tausiahnya, sampai zikirnya, sampai muhasabahnya, sampai doanya, semuanya mengalir ke dia. Inilah orang-orang yang cerdas. Yang lain habis semua dibagi. Rumah dibagi, tanah dibagi, kebun dibagi, mobil dibagi, dan tak berapa lama grup-grup WhatsApp pun mendapat berita, loh, tanah suaminya masih merah, belum kering, ini udah nikah. Oh, akhirnya heboh lah di grup. Yang satu membela, mengatakan emang dia harus larut dalam kesedihan, kan idahnya sudah habis. Ayatnya jelas, langsung disebutkan pojok kanan sebelah kiri, walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Setelah itu maka dia bebas untuk menentukan nasibnya. Hidup terus harus berjalan. Kenapa dia harus menyesali masa lalu? Maka grup pun pecah 2. Akhirnya pecahlah grup itu. Satu grup setuju, satu grup enggak setuju. Man makes story. Manusia bisa membuat sejarah. Tapi sejarah yang bertahan sampai hari ini adalah sejarah orang-orang yang memikirkan apa yang terjadi setelah kematian dia. Kata Nabi cuman baina sittin wa sab'in, 60 70. Jarang sekali yang melewati itu, betul. Dan sekarang umur manusia 60 70, 40 semuanya sudah nurun. Kata jamaah kita, dokter, Ustadz, sebetulnya waktu kita lahir itu kita langsung mengalami kematian. Hanya saja sel yang hidup dengan yang mati lebih banyak yang hidup daripada yang mati. Ketika kita lahir hari ini mungkin 3 sel tubuh kita mati, tapi 30 hidup. Tapi begitu umur 40 lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Sampai pada puncaknya semuanya mati. Dan kita betul-betul mati. Lagi yang masih umur 30, 20, 30 belum bisa. Tapi kalau udah 40 dia mulai merasakan itu. Mata, telinga, kaki, pikiran, tulang sudah merasakan bahwa lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Dan sampai pada akhirnya kita benar-benar mati. Satu-satunya yang tidak mengalami ketuaan adalah rasa, perasaan. Jadi dulu saya berpikir orang tua itu perasaannya tua. Enggak. Ternyata setelah tua baru merasakan. Kita hari ini seperti anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Kalau diumpamakan motor, kap 70, mesin Harley.
Jadi waktu digas copot semua itu. Begitulah lebih kurang. Karena rasa ini nggak pernah tua. Jadi rasa ketika dulu berangkat 98 ke Mesir 2002, 2006, rasanya dengan hari ini sama. Tapi fisik, makanya kadang apa pesan dokter, Bapak kalau bisa aktivitasnya dikurangi dulu ya. Ingat fisik Bapak. Artinya apa? Sebetulnya rasanya tetap masih muda, tapi fisiknya sudah tua. Sampai pada akhirnya rasa itu tidak lagi bisa bertahan, dan akhirnya fisik ini sudah terlampau lemah. Akhirnya kita pun keluar dari alam ini, dan kita hanya sekedar meninggalkan cerita saja. Mau buat cerita baik atau tak baik. Gimana sih anu kemarin? Alhamdulillah, ternyata diam-diam dia mewakafkan satu tanah 1 hektar. Masya Allah. Siapa yang nerimanya? Ustaz Muhammad Ridwan. Ustaz Ridwan, Masya Allah, tabarakallah. Yang kemarin yang ada 5 hektar di sana itu, itu diberikan ke Ustaz Somad. Gimana kabarnya? Udah dicek Ustaz Somad ke BPN, bermasalah tanah itu. Kenapa diwakafkannya? Ya karena bermasalah, itulah maka diwakaf. Habis. Pindahlah ke alam yang berikutnya. Meninggal tahun 1916. Sekarang sudah 2022. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, orang Nusantara yang paling tinggi prestasinya, pernah menjadi imam Masjidil Haram. Jadi kalau sekarang begitu bangganya, ini kaset Syekh Abdurrahman Sudais, ini Syekh Su'ud Asyuraib. Dulu orang Nusantara itu mendongakkan kepala kalau ke Makkah. Kenapa? Imam Masjidil Haram dari kampung halaman kami. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi dari Bukit Tinggi. Luar biasa. Tapi ketika kami masih kuliah dulu sambil kerja, kalau lagi naik taksi, ditanya sama supir taksi, Indonesia? Thailand deh. Ente anak Indonesia? Thailand. Aswad saya, kok agak-agak hitam? Sahil, kami di tepi pantai. Sahil. Berarti Ustaz bohong ya? Enggak bohong. Ini membela harga diri. Kenapa Ustaz nggak mau ngaku Indonesia? Nanti kalau kita bilang dari Indonesia, ini telinga kita panas. Kita gitu dia bilang Indonesia, ayo Indonesia, talib Indonesia, Indonesian student. Iya. 5 menit setelah itu langsung dia cerita Indonesia, hello, murah-murah, Siti Rahma. Nah, emosi kita. 100 tahun yang lalu orang Indonesia Nusantara dongakkan kepala bangga. Kenapa? Orang Indonesia lah yang membawa emas, membawa perak, wakaf. Sampai hari ini jamaah haji Aceh setiap pulang dapat uang 5 juta. Wakaf orang Aceh, rumah untuk jamaah haji. Ternyata dibangun di atas tanah wakaf itu hotel. Dan sesuai dengan wasiat dari wakif pewakafnya, bahwa yang boleh dapat hasil dari sini hanya jamaah haji. Yang datang yang nggak punya duit mahasiswa nggak boleh dapat. Makanya kawan-kawan kami kalau lagi dulu kami pergi haji, mereka yang dari Aceh enak, mereka nginapnya di situ. Mereka lah yang dulu membawa beras. Kalau tidak ada orang Indonesia bawa beras, waktu itu belum ada petrol dolar, belum ada petrodolar, belum ada. 1916 meninggal, sekarang 2022. Berarti Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi di alam barzakh sudah 106 tahun. Umurnya di sini hanya sekitar 80 sekian. Di sini sudah 106. Kiamat belum jelas. Udah berapa kali kiamat prediksi? Katanya kemarin 2012 nggak jadi. Panitia udah siap.
bahwa kita lebih lama di sini daripada di sini. Tapi persiapan di sini sangat matang. Pensiun umur 56. Dosen 65. Profesor 70. Kalau PNS, saya udah pensiun duluan. Alhamdulillah Ustaz, ini udah siap kos-kosan untuk pensiun. Berapa yang udah disiapkan? 100 pintu Pak Ustaz. Satu pintunya 1 juta. Jadi insya Allah tiap bulan ada uang bergulir sekitar 100 juta. Sudah siap semua pintunya aja dulu. Persiapan. Begitu yakinnya dia hanya untuk persiapan pensiun, padahal malaikat maut akan datang sebelum pensiun. Tapi untuk di sini nggak ada persiapan sama sekali. Pas ditanya persiapan di alam barzah apa? Ya terserah yang di atas. Apa yang kita persiapkan untuk mengalir? Ini yang punya tanah nih luar biasa. 1 hektar strategis. Tadi malam nampaknya gelap semua. Sudah ada matahari, masya Allah. Cantik rupanya, indah luar biasa. Yang kami pikirkan tadi malam pulangnya naik tangga ini gimana ini? 85, masya Allah. Mudah-mudahan untuk Ustadz ada diskon. Beliau memikirkan ini 1 hektar yang mahal ini, maka diwakafkannya. Akhirnya dia mendapatkan aliran berapa dari ma'had anak-anak adik-adik ma'had Ali yang dididik mengikut mazhab Imam Syafi'i, dan mereka keluar ke seluruh penjuru Indonesia menjadi imam, menjadi khatib, menjadi ustadz, menyebarkan Islam. Dia mendapat aliran pahalanya. Aliran. Apa yang pernah kita tanam di sini, ini akan kita petik di sini. Nunggu hari kiamat. Akhirnya hari kiamat yang dinanti pun jadi. Idza samaun fatarat, langit terbelah. Sekarang langit belum terbelah, hanya ada kebocoran lapisan ozon. Bocor sedikit, akhirnya terjadi global warming. Warm bahasa Malaysianya ais wam kuku, hangat-hangat. Global warming, pemanasan global. Air di kutub mencair, es, akhirnya permukaan tanah, permukaan laut naik, terjadi banjir luar biasa. Patahan-patahan bumi mulai ada goncangan. Dulu kita cuma tahu goyang Karawang, rupanya Cianjur bergoyang juga. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Idza samaun fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Planet bertabrakan, Merkurius, Neptunus, Pluto. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ke darat. Namanya orang Jepang yang ngasih nama tsunami. Yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf yang tersinggung Pak Sumanto. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Setelah bangkit, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Disitulah orang baru sadar, apa yang sudah aku lakukan, apa yang aku tinggalkan. Semuanya tinggal kenangan semata. Masuk ke alam yang terakhir. Akhirnya kita, ini pun masih panjang lagi proses. Padang mahsyar, menunggu syafaat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi-nabi itu yang berani menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya malu. Aku malu karena aku sudah pada silap salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Proses penghitungan amal, timbang menimbang, mizan, titian siratal mustaqim, pembagian kitab, sampai akhirnya kita pun ke tempat kita masing-masing. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Mudah-mudahan kita ketemu di sana. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Jadi kalau hari ini ada yang ngajak, ayo ngaji, ayo i'tikaf, ayo tahajud, ayo petuah, ayo ikut petuah pesantren Sabtu Ahad. Sebetulnya orang beriman, dia tidak egois, dia tidak mau masuk surga sendirian.
Kenapa ente mau ngajak? Ente kalau mau masuk surga aja sendirian. Nggak ada lo, nggak rame guys. Orang beriman nggak mau masuk surga sendirian. Dia mau masuknya itu rame-rame bersama-sama. Kenapa aku mesti ada masuk surga? Bukan masalah surganya, tapi masalah dengan siapa. Bukan masalah sholatnya di mana, bukan masalah bintang 7-nya, tapi kita sedang berada bersama orang-orang. Beli TV gede, besar, nonton sendiri. Kenapa mesti nonton bareng? Karena ada sesuatu, kan keteriak sendiri itu kan kayak orang gila, gol sendiri. Tapi kalau rame itu kan golnya sama, gawangnya sama, tapi rasanya itu luar biasa. Rasa itulah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berada dalam surga. Makanya kita selalu minta wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Nggak ada orang minta masuk surga wa adkhilni nafsi. Orang Arab Badui agak egois. Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi jangan begitu. Doa mesti bersama-sama. Maka kita selalu minta bersama-sama. Nah, bukan ni. Allahumma hdina fiman hadait. Ihdina siratal mustaqim. Iyyaka na'budu. Bukan self. Bukan saya, tapi lebih pada us, kita, we, kita semua. Pada akhirnya kita akan ke sini, tapi yang akan kita petik di sini berdasarkan yang singkat selama 70-60. Ini yang sekarang. Coach Stephen sudah selamat, sudah selesai. Jangan habiskan air matamu untuk orang yang sudah pergi. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kenapa? 3 alasan. Yang pertama, dia sudah melihat malaikat maut. Yang kedua, dia sudah merasakan sakaratul maut. Yang ketiga, dia sudah husnul khatimah. Lalu kita nangis habis-habisan. Sisakan sedikit air matamu untuk dirimu. Yang terbaru, Kang Rashid. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Beliau angkatan 97. Saya 98. Berarti kalau berdasarkan angkatan saya tahun depan. Yang Rashid angkatan 97, Fakultas Syariah. Saya 98, Fakultas Usuluddin Al-Azhar. Beda setahun. Makanya kemarin ketika dapat berita itu, kebetulan kakak kelas kami Ustadz Ican dari Jambi. Itu Kang Rashid angkatan 97, Bang. Abang berapa? Saya 94. Berarti ada yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sumatera, Ustadz Tengku Zulkarnain atas, Ustadz Mahir Tuwailibi bawah, saya tengah. Ustadz Mahir bawah, jauh di bawah saya. Ustadz Tengku di atas saya tengah. Diambil Allah yang atas, bawah tinggal saya sendiri. Begitu cara Allah. Abdul Somad, aku hidupkan kau. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan hidup, dia yang menciptakan mati. Kita tidak benar-benar merasakan mati sampai kematian itu benar-benar datang ke kita. Sama seperti orang jatuh naik motor. Dia baru sadar jatuh itu setelah dia benar-benar jatuh. Setelah dia yang jatuh, patah di rumah sakit, baru dia nasihati orang. Hati-hati, nanti kayak saya. Mati itu pun juga begitu. Orang yang cerita mati itu tidak benar-benar yakin tentang mati itu sampai dia mati. Masalahnya kalau jatuh masih bisa cerita. Kalau mati, sampai hari ini belum ada orang mati yang bangkit untuk bercerita tentang kematian. Makanya kata Imam Ali karramallahu wajhah, An-nasu niyam. An-nasu niyam. Manusia itu tidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, mereka bangun. Ditulis ini di batu nisan seorang orientalis perempuan dari Jerman. Dia pesan, nanti kalau aku mati tuliskan ini di batu nisanku. Masih penasaran orang dia Islam atau tidak. Manusia itu tidur.
Ketika dia mati, barulah dia bangun dari tidur yang panjang. Ternyata hidup ini hanya mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi bangsawan, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal, dan pada akhirnya semuanya berakhir. Yang kekal abadi mana? 1000 sehari, 1 bulan, 25.000. Karena tanggal merah tidak dihitung. Infak beras. Yang kekal abadi mana? Sahabat kebaikan. Yang kekal abadi mana? Sahil, sahabat ilmu. Mau diartikan sahil tepian bisa, mau diartikan sahil mudahkan bisa, kata Ustadz Ahmad Ridwan. Yang kekal abadi mana? Petuah. Inilah yang sedang kita buat, ingin mengabadikan sesuatu. Channel YouTube kan bisa abadi Pak Ustadz. Channel saya yang lama hilang. Petuah. Petuah, orang Melayu menyebut tuah. Maka disebutlah orang yang paling bertuah, hang tuah. Hang tuah, hang jebat, hang lekir. Maka dalam pantun orang Melayu dikatakan, kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Pasir itu digenggam jadi intan kalau memang bertuah. Kalau ada tuah di badan, letakkan ujung kaki, datang ikan. Jadi lebih pada klinik, perdukunan, mistis. Ada manusia-manusia yang dianggap bertuah. Maka mereka menganggap Nabi Muhammad SAW itu manusia bertuah. Karena dipilih. Kalau bahasa kampung kita, lucky man. Orang yang selalu banyak dapat keberuntungan. Dan yang di hadapan saya ini adalah orang-orang bertuah semua. Begitu banyak manusia, inilah yang berada di bawah bintang gemintang. Menyaksikan pagi, berada di tanah wakaf, duduk bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang baik. Petuah, ada yang mengatakan diambil dari bahasa Arab, dari kata fatwa. Kita minta fatwa dari para ulama. Petuah. Ada yang dikatakan diambil dari kata futuwah. Futuwah dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Anak muda yang bersemangat untuk belajar agama. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Saya selalu dulu berpikir dalam otak saya lahir 1977, berarti kalau 63 tahun, saya mati umur tahun 63 tahun, 2040 mati. Begitu datang COVID, langsung merubah cara berpikir saya. SMP mati, SD meninggal, orang sehat meninggal. Oh, ternyata nggak nunggu 63 tahun. Ini hari terakhir saya. Saya selalu menganggap ini hari terakhir saya mesti jalin hubungan baik dengan orang-orang baik. Ini saya mesti berikan tausiah terbaik karena ini bekal saya terakhir menghadap Allah. Saya mesti berniat baik hari ini. Kalau saya hidup sampai maghrib nanti, berarti ini hari terbaik, malam nanti bonus. Jadi malam saya tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, saya setel, nanti saya bangun jam 3, berarti saya mesti mandi, saya bersih. Kalau masih bangun, saya buka mata saya, oh masih hidup, berarti Allah masih berikan hidup. Kalau tidak, berarti ini tidur yang terakhir. Ini perjalanan, saya ke Jakarta setahun 2 kali, 2023 2 kali, ke Pontianak sekali, ke Makassar sekali, ke Lombok belum pasti, ke Aceh sekali, 2 kali, ke Sumatera Utara. Berarti ini adalah, kalau saya mati, niat baiknya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Andai sampai, berarti saya harus menjaga dengan keikhlasan. Inilah yang akan kita petik nanti di sini dan di sini. Berapa lama di sini? Menunggu hari kiamat. Setelah itu di sini, barulah kita sampai akhirnya kekal selamanya di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Agak-agaknya nanti kita di surga itu ya seperti ini juga lah. Ada air sungai mengalir, ada kebun-kebun, ada taman-taman. Itu suara
mesin suara air. Suara air. Melihat ada teman-teman, ada sahabat-sahabat. Bukan berarti yang nggak hadir nih masuk neraka, bukan? Begitulah indahnya insya Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anak cucu mereka nanti akan kami pertemukan dengan mereka, kata Allah. Bagaimana dengan tetangga, kawan sekolah? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kasih sayang itu membuat kita untuk saling ngajak, ayo ngaji, ayo sholat, ayo tahajud, jangan mabuk, jangan khamar, jangan narkoba. Itu membuat kita akan bersama insya Allah. Tapi ada juga sebagian teman-teman nih, Ustaz, nanti kalau saya masuk surga masih sama dengan dia. Iya, aduh, di dunia aja sudah capek. Insya Allah kita akan bersama. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut semua yang kotor-kotor yang ada di hati itu. Ghil. Makanya kita selalu minta kepada Allah, la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan di dalam hati kami ini ada ghil, curang. Ghil. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Maka kita selesai wudu selalu minta bersih. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salih. Berapa lama lagi waktu yang tersisa? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting siap mati. Siap hidup, siap mati. Karena resiko hidup adalah mati. Siapa yang takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Gimana mau mati Pak Ustadz? Belum masanya. Kelihatan ada keranda lewat, ikut. Permisi sama keluarganya. Pak, boleh saya ikut? Oh boleh. Masih ada tempat 2 seat lagi. Sampai akhirnya kita mati. Saya tak tahu di antara kita ini entah siapa duluan. Tapi kalau saya meninggal duluan, saya tidak minta banyak, cuman doakan saja saya, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Nanti saya minta Al-Fatihah, kita masih ikhtilaf sampai apa enggak. Kita bicarakan yang kita punya sepakat, ada satu titik aja. Gak usah kita sibukkan dengan kita yang tidak sepakat. Kalau kita sepakat pada sampainya doa, doa. Kalau kita sepakat pada sampainya sodakoh, sampai. Jangan habiskan energi kita untuk sesuatu yang membuat kita menjadi Musa bab 1. Menarik jenggot. Iya kalau ada jenggotnya, kalau enggak. Jadi lebih pada Musa bab 2. Itu istilah Ustaz Ahmad 2. Itulah yang dapat Al-Fakir Abdul Somad sampaikan pada kesempatan ini. Perenungan untuk diri saya sendiri. Apa yang saya sampaikan ini lebih pada diri saya sendiri. Sebenarnya saya ingin mengatakan, hai Abdul Somad, kalau kau mati nanti semuanya akan habis. Yang kekal hanya beberapa poin ceramah yang diingat jamaah dan mereka amalkan. Pun kalau mereka ingat. Buku-buku yang pernah kau tulis, kalau mereka baca. Berapa banyak buku itu sudah dibeli tapi plastiknya belum dibuka. Dan khawatirnya lagi, ternyata begitu sampai menghadap Allah, rupanya pahala-pahala ceramah itu enggak ada. Karena sudah dihabiskan oleh follower, viewer, dan subscriber. Riya dan sum'ah. Pada akhirnya kita masuk surga bukan karena ceramah. Kau masuk surga bukan karena ceramahmu Abdul Somad. Kau masuk surga bukan karena tabligh akbarmu. Tapi karena doa saudara-saudara. Karena mereka pernah berdoa, masukkan aku dalam surga bersama Ustadz Abdul Somad. Itu yang buat bersama. Makanya kalau saya ketemu sama jamaah yang tulus-tulus, yang ikhlas-ikhlas, Ustaz Somad, I love you too. Mungkin karena lidah dia hari ini kita masih sehat, masih hidup, masih bersemangat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.